Sama halnya dengan kita, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apa saja yang kita minta pasti akan langsung dikabulkan oleh Allah. Yawmal jum'ati ansid wal imamu yahdubu faqad laghawt ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
walain kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darul Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama-sama untuk senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan ketabahan hati, sebab dengan modal iman dan takwa yang terus kita tambah akan menjadi salah satu wasilah jalan agar kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kecil kita terkadang kita ini tidak sengaja bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Saya ini sudah minta kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah, sudah memohon kepada Allah. Tetapi mengapa apa yang saya minta, apa yang kita doakan, apa yang kita munajatkan kok masih belum diberikan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah ini tidak adil. Kadang yang sudah kaya minta tambah kaya, terus ditambah kaya. Yang belum kaya minta ditambah rezeki, kok masih belum dibeli rezeki sama Allah. Berarti Allah ini gak adil. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri yang sudah mengatakan janji Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepada Allah, pasti akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kok doa kita ini kok masih belum dikabulkan oleh Allah? Apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah, munajat kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini masih belum menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, contohnya para nabi, Rasulullah, para wali, para ulama, ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Doa-doa beliau ini tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti. Rasulullah kalau sudah berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali kalau sudah berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah, para nabi, para wali-waliullah ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apa saja yang kita minta pasti akan langsung dikabulkan oleh Allah. Contohnya, kalau kita, anak-anak kita dicintai oleh gurunya, disayangi oleh gurunya, dia ngomong apa saja langsung dipercaya, langsung diberi amanah oleh gurunya. Kalau kita dicintai, disayangi oleh pimpinan kita, kita minta apapun langsung dituruti oleh pimpinan kita. Sama halnya dengan Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang kita minta, yang kita doakan pasti akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Seorang sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah,
amalan apa sajakah yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita? Amalan apa sajakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah as-salatu liwaqati. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang terakhir adalah wajahidu fi sabilillah. Amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat tepat waktu. Sholat ini adalah sayyidul ibadah, puncak daripada segala ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan puncaknya adalah sholat. Kita yang merasa punya banyak uang, berangkat haji tiap tahun boleh, berangkat umroh setiap tahun boleh, sodakoh sampai ratusan juta boleh, nanti zakatnya dikeluarkan sampai 1 miliar boleh. Tetapi orang tersebut tidak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong, maka ibadah-ibadah lainnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan yang pertama kali akan dihisab, ditanya oleh Allah adalah amalan ibadah sholat kita. Ibadah lainnya hanya tambahan. Bahkan Imam Ghazali menambahkan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Manusia lahir tidak punya tangan masih bisa hidup. Manusia kecelakaan tidak punya kaki masih bisa hidup. Manusia lahir tidak punya telinga masih bisa hidup. Tetapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, maka manusia tersebut tidak akan bisa hidup. Sama halnya dengan ibadah kita, ra'sul ibadah, kepalanya ibadah kita itu adalah sholat. Kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada sholatnya, sholatnya bolong-bolong, sholatnya tidak dilakukan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan lainnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam itu bukan karena dia pakai jubah, bukan karena dia pakai baju koko, bukan karena dia pakai sorban, tetapi yang membedakan antara orang Islam dengan yang tidak Islam adalah satu. Orang yang beriman dengan tidak yang beriman adalah satu, yakni ciri-cirinya adalah sholat. Kalau orang yang beriman mengaku agamanya Islam, pasti dia akan sholat. Tidak harus dia pakai jubah, pakai sorban. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal semuanya pakai sorban, pakai jubah, tetapi beliau tidak beriman kepada Allah. Makanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain sebagainya tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Syukur-syukur kita bisa menjalankan sholat tepat waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah birrul walidaini. Kalau berbicara masalah birrul walidaini, saya ingat seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini namanya adalah Alqamah. Sahabat Nabi yang bernama Alqamah ini adalah sahabat Nabi yang yatim sejak dia lahir karena tidak punya orang tua laki-laki, orang tua laki-lakinya wafat. Tetapi yang namanya Alqamah ini adalah anak yang berbakti kepada ibunya, bahkan ibadahnya hampir sama dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat berjamaah, Alqamah ikut sholat jamaah. Kalau Rasulullah sholat malam, Alqamah ada di masjid tersebut sholat malam juga dengan Nabi. Suatu ketika Alqamah sudah besar, Alqamah menikah. Setelah dapat 1 tahun menikah, Alqamah ini pengen merayakan ulang tahun pernikahan dengan istrinya. Akhirnya Alqamah pergi ke pasar beli kain yang harganya mahal, yang kualitasnya paling bagus dan paling halus. Setelah beli kain, dibawa pulang kain tersebut. Ketika sampai di rumah, kain tersebut kelihatan ibunya. Ditanya oleh ibunya, "Nak, Alqamah,
Sebentar nak, sepertinya engkau membawa sebuah kain yang bagus, kainnya kelihatannya halus dan pasti harganya mahal. Bolehkah ibu melihat kain tersebut? Jawab Alqamah apa ma'asyiral muslimin? Maaf ibu, maaf ibu, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kain ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan untuk istri saya bu. Kalau ibu masih ingin melihat, jangan bu, nanti akhirnya tidak akan menjadi kejutan. Supaya ini menjadi kejutan, ibu jangan lihat dulu ya bu. Maaf bu, maaf. Akhirnya sang ibu mengatakan, ya nak, simpan saja kain itu, berikan kepada istrimu. Setelah kejadian itu ma'asyiral muslimin, Alqamah sakit. Sakitnya itu sembuh ndak sembuh, wafat ndak wafat, sakaratul mautnya itu lama, berminggu-minggu. Akhirnya Rasulullah mendengar Alqamah sakit, Rasulullah menjenguk. Ketika Rasulullah menjenguk, Rasulullah berdoa. Rasulullah kalau berdoa, yang mengamini malaikat pasti akan langsung dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang terjadi apa ma'asyiral muslimin? Doanya Rasulullah tidak dikabulkan. Meskipun Rasulullah berdoa Alqamah supaya segera sembuh, nyatanya Alqamah tetap nazak, wafat dak wafat, sembuh dak sembuh. Bingung Rasulullah, dicari ibunya, padahal ibunya masih ada. Ternyata tidak ada ibunya di rumah itu. Kata tetangganya, ibunya ada di rumahnya satunya. Rasulullah datang ke ibunya, bu, Alqamah sakit, ibu sudah tahu? Ya, saya tahu Rasulullah, anak saya Alqamah sakit. Ibu sudah menjenguk, sudah mendoakan. Ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, biarkan saja Alqamah anakku itu seperti itu. Biarkan dia wafat dak wafat, sembuh dak sembuh. Biarkan nazak terus seperti itu sampai seumur hidupnya. Kenapa bu? Kata Rasulullah. Dia ya Rasulullah, dulu pernah saya ini pengen lihat saja, dia beli kain bagus, saya tidak ingin mengambil kainnya, saya cuma pengen melihat, pengen memegang, tetapi dilarang oleh dia karena kainnya katanya milik istrinya nanti sebagai hadiah ulang tahun. Padahal saya ibunya ya Rasulullah, saya yang mengandung dia, saya yang sudah melahirkan dia, saya yang sudah membesarkan dia, mendidik dia, merawat dia. Tetapi dia lebih cinta dan sayang kepada istrinya daripada berbakti kepadaku. Biarkan saja dia seperti itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tahu yang membuat nazaknya sulit itu karena hal sepele, orang tuanya sakit perkara kain. Akhirnya Rasulullah datang lagi ke jasadnya Alqamah, didoakan lagi, tetap Alqamah masih tetap nazak, tidak wafat-wafat. Akhirnya terakhir Rasulullah datang kepada ibunya Alqamah, bu, terakhir ibu mau datang ke Alqamah atau tidak? Ibu mau mendoakan Alqamah atau tidak? Tidak Rasulullah. Kalau ibu tidak mau mendoakan Alqamah, ibu tidak datang ke Alqamah, maka saat ini saya akan membakar Alqamah hidup-hidup bu. Jawabnya sang ibu apa ma'asyiral muslimin? Ya Rasulullah, Alqamah itu ya Rasulullah anakku ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku Alqamah, kasihan, jangan kau bakar hidup-hidup. Aku akan datang kepadanya, akan aku maafkan, akan aku doakan dia ya Rasulullah, asal kau tidak membakar anakku hidup-hidup ya Rasulullah. Akhirnya sang ibu datang ma'asyiral muslimin ke Alqamah yang sedang nazak, didoakan, dipeluk Alqamah itu. Nah Alqamah, engkau kalau memang mau sembuh, sembuhlah. Kalau engkau memang mau wafat, wafatlah dalam keadaan husnul khotimah. Langsung Alqamah langsung wafat, tersenyum. Kata Rasulullah, dia sudah wafat dengan keadaan tenang dan husnul khotimah. Perkara kain sepele, apalagi sekarang ada anak yang sampai membunuh orang tuanya demi warisannya segera dibagikan. Ada anak yang menyakiti hati orang tuanya, memukul, menjatuhkan, mendorong, bahkan memenjarakan orang tuanya hanya perkara dunia saja. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita,
Kita membangkang perintahnya, tidak menjalankan perintahnya, itu sudah dosa besar. Apalagi yang terjadi, ada yang sampai mencaci maki, memukul, mendorong sampai jatuh, bahkan ada yang sampai membunuh. Dari mana dia dikatakan sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Oleh karena itu, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, agar kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah adalah wajahidu fi sabilillah, berjihad di jalannya Allah. Jihad tidak seperti zamannya Rasulullah dulu. Kalau zamannya Rasulullah dulu naik kuda, bawa pedang. Kalau kita bawa kuda, bawa pedang keliling kampung, dikirain orang gila baru kita. Tapi yang dimaksud jihad di zaman saat ini adalah kita membantu fakir miskin, membantu anak yang tidak bisa membaca, diajari membaca, membantu pembangunan masjid, musola, TPQ, madrasah. Itu adalah salah satu bentuk jihad di zaman saat ini. Termasuk saat ini kita sedang jihad. Kita melakukan puasa Ramadan ini adalah jihad. Rasulullah sepulang dari perang besar, perang Badar, Rasulullah berkhutbah, wahai sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Para sahabat kaget, Rasulullah ini sudah gila tak? Perang Badar yang mati, yang wafat begitu banyaknya dikatakan jihad kecil. Lantas bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, yang kau maksud jihad besar itu apa? Yang dimaksud jihad besar adalah kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa menjalankan perintah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, sehingga selepas dari bulan suci Ramadan kita kembali dalam keadaan bersih dan menjadi orang-orang atau hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apa yang kita minta, yang kita doakan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada siang hari ini memberikan motivasi bagi diri kita, agar kita senantiasa menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والشدائد والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.